Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan materi karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen Perusahaan Privat. Eh, Pertama-tama kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Santika Betara, dan rekan saya ada Aas Astria. Di sini materi presentasi yang akan kami bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada konsep dasar, yang ketiga ada sistem pengendalian manajemen, yang keempat ada batasan pengendalian manajemen, yang kelima ada pengendalian manajemen, dan yang keenam kami akan bahas sedikit soal kasus terkait materi yang akan kami bahas. Materi pertama akan dibahas oleh rekan saya, Asastria. Organisasi memulai aktivitas dengan perencanaan yang melibatkan individu untuk mencapai tujuan. Namun, seringkali tujuan pribadi individu tidak selaras dengan tujuan organisasi yang dapat menghambat pencapaian. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian manajemen yang baik untuk menyelaraskan keduanya. Menurut David Otley, pertanyaan mendasar dalam merancang sistem ini adalah yang pertama, ukuran kinerja yang menunjukkan kinerja baik. Yang kedua, standar kinerja yang tepat dan cara pembuatannya. Dan yang ketiga itu penghargaan atau hukuman untuk mendorong pencapaian target organisasi. Konsep dasar tujuan pertama itu memahami konsep dasar sistem pengendalian manajemen sebelum membahas bagaimana sistem pengendalian manajemen bekerja. Maka perlu diungkapkan beberapa dasar yang perlu dipahami. Konsep dasar ini akan menjadi acuan bagi pembahasan ini. Definisi itu adalah suatu cara terstruktur yang dilaksanakan berulang kali untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengendalian manajemen, sistem terdiri dari komponen-komponen saling terkait yang membentuk kesatuan bekerja sama untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional. Pentingnya sistem pengendalian manajemen ini, yang pertama, membantu manajemen dalam perencanaan dan pengelolaan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, mengurangi risiko. Dan yang keempat itu meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Marciariello, ada dua jenis sistem. Yang pertama, sistem formal, yaitu terstruktur dengan otoritas yang jelas, kebijakan, dan prosedur yang terdokumentasi. Yang kedua itu sistem informal, berbasis hubungan interpersonal, tidak terstruktur. Tujuan sistem pengendalian manajemen itu yang pertama, mencapai tujuan organisasi, yang kedua, mengelola strategi, yang ketiga, memperhatikan faktor lingkungan, dan yang keempat itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sistem pengendalian manajemen, definisi pengendalian itu menurut Hansen dan Women adalah proses penerapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya itu berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan. Elemen sistem pengendalian itu ada 4. Yang pertama itu detektor atau sensor yang mengidentifikasi apa yang terjadi. Misalnya kayak indera penglihatan. Yang kedua itu alat pembanding atau asesor yang menentukan ketepatan dengan standar. Yang ketiga, efektor, yaitu mengubah sesuatu berdasarkan keputusan kayak atau misalnya itu kayak otak mengambil keputusan. Dan yang keempat itu jaringan komunikasi, yaitu mengirim informasi antara elemen-elemen. Dan contoh pengendaliannya itu ada dua. Yang pertama itu menyeberang jalan dengan mengatur langkah dan memperhatikan lalu lintas. Yang kedua itu organisasi menjamin aktivitas sesuai rencana. Adapun tujuan pengendalian yaitu pertama mencapai tujuan, yang kedua mengurangi resiko, dan yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, keempat memastikan kinerja sesuai standar. Nah, Eh, Selanjutnya itu pengertian manajemen yang dimana adalah seni dalam mencapai tujuan serta proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.
Organisasi itu adalah terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi bisnis, laba adalah tujuan utama. Perumusan strategi. Eksekutif puncak bertugas menetapkan strategi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Jika organisasi dibagi dalam unit usaha, eksekutif puncak memastikan bahwa setiap unit strategi yang telah ditetapkan. Kegiatan manajemen. Kegiatan dalam organisasi itu meliputi merencanakan pencapaian perusahaan, mengkoordinasi kegiatan antara bagian, mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi informasi, dan mempengaruhi anggota organisasi untuk melaksanakan tugas sesuai arahan. Adapun batasan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan beberapa bentuk kegiatan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang terjadi pada suatu organisasi. Pengendalian manajemen merupakan kegiatan yang berada di tengah dua kegiatan, yaitu perumusan strategi yang dilakukan manajemen puncak dan pengendalian tugas yang dilakukan oleh manajemen paling bawah. Beberapa karakteristik dan masing-masing aktivitas ini yaitu satu, perumusan strategi merupakan kegiatan yang paling sistematik, tetapi pengendalian tugas merupakan yang paling sistematik. Yang kedua, perumusan strategi difokuskan untuk jangka panjang. Pengendalian tugas difokuskan untuk operasi jangka pendek dan pengendalian manajemen berada di tengah-tengah. Yang ketiga, perumusan strategi lebih difokuskan pada perencanaan, sedangkan pengendalian tugas lebih difokuskan pada proses pengendalian. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen itu adalah proses di mana manajemen mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi. Dari definisi di atas, diambil beberapa hal yang itu ada surat keputusan yang dimana keputusan pengendalian manajemen itu dibuat dalam kerangka sesuai dengan strategi organisasi. Yang kedua, sistematis dan ritmis. Keputusan yang dibuat didasarkan prosedur dan jadwal yang dilakukan berulang-ulang tahun demi tahun. Yang ketiga, pertimbangan perilaku. Proses pengendalian manajemen melibatkan interaksi antar individu dan interaksi tersebut tidak sistematis. Yang keempat, alat mengimplementasikan strategi. Sistem pengendalian manajemen adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan dengan strategi yang telah ditetapkan. Proses pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen itu melibatkan hubungan antara atasan dan bawahan. Proses ini meliputi tiga aktivitas. Yang pertama itu komunikasi, yang kedua motivasi, dan yang ketiga itu evaluasi. Metodologi pengendalian manajemen itu penerapan proses pengendalian manajemen yang telah diuraikan di atas memerlukan tiga bentuk aktivitas. Di antaranya itu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua pengukuran prestasi, yang ketiga itu evaluasi prestasi. Perumusan strategi adalah proses memutuskan atas tujuan organisasi dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait sistem pengendalian manajemen. Menurut Marciarello dan Kirby, mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai perangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan yang mudah memprosesan informasi dengan maksud membantu manajemen mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada pencapaian tujuan secara terus-menerus. Untuk memenuhi suatu sistem dibutuhkan suatu pengetahuan tentang lingkungan di mana sistem itu berada. Dua unsur yang penting dalam sistem pengendalian manajemen yaitu lingkungan pengendalian dan proses pengendalian yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Lingkungan pengendalian manajemen itu pengendalian manajemen merupakan suatu proses yang dimana proses tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Dua faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Nah, berikut dapat diuraikan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengendalian manajemen, yaitu A. Perilaku organisasi, yang dimana proses pengendalian manajemen tetap meletakkan manusia sebagai aktornya. Perilaku organisasi juga berkaitan erat dengan motivasi dan penyusunan struktur organisasi itu sendiri.
Nah, yang kedua itu ada pusat pertanggungjawaban, di mana suatu organisasi dibagi menjadi bagian-bagian. Nah, ini suatu unit yang membawai suatu tugas tertentu. Secara garis besar, pusat pertanggungjawaban dibedakan menjadi 4, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Nah, selanjutnya di sini ada pengendalian internal pada perusahaan privat. Pengendalian internal menurut COSO atau Commit of Sponsoring Organization adalah proses yang melibatkan dewan direksi, di mana manajemen dan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memastikan efisiensi, akurasi laporan keuangan, dan kepatuhan hukum. Sedangkan menurut IFAK atau International Federation of Accountants mendefinisikan pengendalian internal sebagai sistem yang dimiliki oleh organisasi untuk mengolah resiko yang dilaksanakan, dipahami, dan diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, hingga karyawan untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah kerugian guna mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Di sini ada tujuan dan fungsi pengendalian internal. Tujuan utamanya yaitu mencapai tujuan perusahaan, mengoptimalkan kesempatan dan keuntungan, dan yang terakhir ada mencegah kerugian. Selanjutnya, ada jenis pengendalian internal. Ada 2 jenis. Yang pertama itu pengendalian internal akuntansi yang meliputi persetujuan, kehandalan data, pemisahan fungsi operasi, penyimpanan, pencatatan, hingga pengawasan aset aset atas kekayaan. Nah, yang kedua ada pengendalian internal administrasi yang meliputi efisiensi usaha, kebijakan direksi, analisis risiko, manajemen sumber daya, hingga pengendalian mutu. Nah, di sini ada unsur-unsur pengendalian internal. Ada beberapa unsur sistem pengendalian internal, yaitu yang pertama ada struktur yang mampu memisahkan tanggung jawab fungsional secara jelas dan tegas. Yang kedua ada sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan unsur laporan keuangan. Yang ketiga melaksanakan tugas dan fungsi unit secara sehat. Yang keempat ada mutu karyawan yang mampu mengemban tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya, di sini ada pengendalian internal pada perusahaan privat, bagian komponen pengendalian internal. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, yang dimana merupakan seluruh aspek yang membentuk perilaku, struktur, standar, dan pedoman yang menjalankan operasional perusahaan. Di sini ada 6 hal yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal, yaitu yang pertama ada filosofi dan gaya operasional manajemen, yang kedua ada integritas dan nilai kode etik perusahaan, yang ketiga ada komitmen pada kompetensi, yang keempat ada struktur organisasi, yang kelima ada praktik administrasi dan personalia, dan yang keenam ada kebijakan operasional. Nah, yang kedua itu ada penilaian resiko, di mana setiap bisnis menghadapi resiko. Risiko yang umum dihadapi meliputi perubahan kebijakan perusahaan, kondisi ekonomi, penipuan, persaingan, dan perubahan permintaan pasar. Selanjutnya, di sini ada prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian itu prosedur yang merupakan langkah-langkah yang ditetapkan untuk memastikan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, di sini ada yang keempat ada pengawasan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pengendalian berjalan sesuai dengan pedoman atau prosedur. Nah, yang kelima ada informasi dan komunikasi. Tanpa adanya informasi, segala proses pengendalian mulai dari pembentukan kebijakan, analisis resiko, hingga pengawasan mustahil bisa dilakukan karena informasi dan komunikasi juga digunakan untuk menilai kejadian suatu kondisi yang mampu berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan juga pelaporan eksternal. Selanjutnya, di sini kita akan proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen ini bisa didefinisikan yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan kinerja suatu organisasi. Proses ini melibatkan beberapa tahap utama, yaitu yang pertama ada perencanaan strategi. Tahap ini melibatkan perumusan rencana jangka panjang organisasi. Misalnya mencakup tujuan-tujuan yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, dan sumber daya yang diperlukan perusahaan. Nah, yang kedua di sini ada penyusunan anggaran, di mana setelah rencana strategi disusun, maka dibuatlah anggaran.
Nah, anggaran ini merupakan rencana keuangan yang lebih detail, yang menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah mereka tetapkan. Nah, di sini ada pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap di mana rencana dan anggaran yang telah dibuat mulai dilaksanakan. Nah, yang terakhir tuh ada evaluasi. Pada tahap evaluasi, kinerja organisasi dievaluasi untuk melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan di awal dapat tercapai atau tidak. Nah, hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai umpan balik untuk memperbarui kinerja di masa depan. Selanjutnya, ada perbedaan perumusan strategi dan penggunaan manajemen. Di sini tuh perumusan strategi tuh lebih berfokus untuk menetapkan strategi baru, sedangkan di pengendalian manajemen fokusnya tuh menerapkan strategi yang telah ditetapkan. Nah, untuk perumusan strategi itu bersifat tidak sistematis, seringkali dipicu oleh ancaman atau peluang baru yang muncul. Nah, untuk di pengendalian manajemen, sifatnya itu lebih sistematis, merupakan proses berkelanjutan dari strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian di sini ada ruang lingkupnya. Kalau misalnya di perumusan strategi itu bisa bersifat spesifik, hanya mengubah sebagian kecil dari strategi keseluruhan organisasi. Kalau misalnya pengendalian manajemen, tidak, ruang lingkupnya tuh melibatkan seluruh bagian dari organisasi tersebut. Kalau nah yang terakhir tuh ada di tujuan. Nah, kalau perumusan strategi itu tujuannya untuk menentukan arah baru bagi organisasi. Sedangkan di pengendalian manajemen, tujuannya itu menjamin pelaksanaan strategi sesuai rencana dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Terus kemudian, nah, selanjutnya nih kita bisa lihat perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Nah, pengendalian tugas itu berfokus pada tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan. Nah, kalau misalnya di pengendalian manajemen sendiri lebih berfokus pada kinerja keseluruhan organisasi atau unit organisasi. Nah, untuk di pengendalian tugas sifatnya tuh lebih bersifat teknis dan ilmiah. Sedangkan pengendalian manajemen tuh lebih ke bersifat bersifat manusiawi dan melibatkan faktor-faktor psikologis. Nah, di pengendalian tugas, ruang lingkupnya tuh terbatas pada satu tugas atau bagian tugas tertentu dalam suatu unit organisasi. Sedangkan di pengendalian manajemen, ruang lingkupnya tuh meliputi seluruh aktivitas dalam satu organisasi. Nah, di pengendalian tugas tuh tujuannya memastikan tugas selesai dengan efisien dan efektif. Sedangkan kalau misalnya di pengendalian manajemen tuh tujuannya lebih ke mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, ada 4 hubungan pengendalian manajemen. Manajemen yang pertama, hubungan pengendalian manajemen dengan akuntansi manajemen. Yang kedua, ada hubungan pengendalian manajemen dengan perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga, ada hubungan pengendalian manajemen dengan internal auditing. Dan keempat, ada hubungan pengendalian manajemen dengan desain organisasi dan sistem informasi akuntansi. Di sini kalau misalnya hubungan manajemen dengan akuntansi manajemen itu lebih seperti ada dua tipe akuntansi, ya ini akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, kalau akuntansi keuangan sendiri tuh berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pemegang saham, analisis investasi atau pihak lain. Kalau misal akuntansi manajemen tuh berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen atau pihak lain dalam satu organisasi. Nah, kalau misalnya hubungan pengendalian manajemen dengan perencana dan pengendalian itu, sebagian orang dalam organisasi melakukan perencanaan dan sebagian lagi melakukan pengendalian. Nah, kedua ini tuh saling berkaitan. Nah, kebanyakan manajer melakukan pengendalian, namun sifat dari pengendalian itu sendiri berbeda dalam, penerapan atau penetapan strateginya. Nah, di sini kalau yang ketiga ada hubungan pengendalian manajemen dengan internal auditing itu lebih ke pengendalian manajemen kan aktivitasnya dilakukan oleh manajer, sedangkan internal auditing tuh, kegiatan stafnya dimaksudkan untuk menjamin keakuratan informasi sesuai dengan aturan. Nah, kalau misalnya yang terakhir itu ada hubungan pengendalian manajemen dengan desain organisasi dan sistem informasi akuntansi itu, di mana
Nah, bisnis modern merupakan kesatuan kompleks yang terdiri dari berbagai unsur. Nah, daya tahan dan kelangsungan hidupnya itu tergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan, baik itu pelanggan, pemasok, karyawan perbankan, dan pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada teori kontingensi desain organisasi. Itu dapat dijelaskan kalau misalnya teori kontingensi desain organisasi itu menjelaskan bahwa struktur organisasi yang paling efektif itu tergantung pada situasi dan kondisi organisasi itu sendiri. Di mana struktur organisasi yang baik akan membagi tugas dan tanggung jawabnya secara jelas, sehingga setiap individu tahu apa yang harus dilakukan. Namun pembagian tugas ini harus seimbang dengan koordinasi antar bagian agar tujuan organisasi tercapai. Nah, teori ini juga menekankan pentingnya fleksibilitas struktur organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Nah, kalau misalnya teori kontingensi akuntansi manajemen itu em, penerapan teori ini tuh dalam bidang akuntansi manajemen, di mana teori ini berpendapat bahwa sistem pengendalian manajemen efektif harus disesuaikan dengan kondisi spesifik organisasi. Tidak ada satu sistem pengendalian yang cocok untuk semua organisasi, namun faktor-faktor seperti ukuran organisasi, teknologi yang digunakan, dan lingkungan bisnis akan mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen yang paling tepat. Nah, ini kita udah masuk ke materi terakhir yang kami jelaskan, yaitu soal kasusnya. Nah, soal kasus ini tuh Subronto, pendiri dari Direktur PT Wijaya Tama, itu menghadapi tantangan besar setelah perusahaan diambil alih dan direorganisasi. Tapi meskipun dia mengembangkan struktur organisasi baru, penjualan dan laba tetap menurun serta banyak karyawan yang keluar. Hal ini disebabkan pengelolaan informal sebelumnya dan kurangnya profesionalisme. Untuk memperbaiki situasi ini, Subronto harus mereorganisasi perusahaan secara profesional dengan meningkatkan komunikasi antar departemen, membagi tugas dan tanggung jawab, serta mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, PT Wijaya Tama dapat meningkatkan penjualan, laba, dan kualitas produknya. Selanjutnya, kesimpulan presentasi kami pada hari ini. Untuk mencapai tujuan bisnis, pentingnya pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien ditonjolkan pada akhir presentasi manajemen sumber daya operasional. Manajemen yang tepat memungkinkan perusahaan meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan laba, dan memastikan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan memenuhi harapan pelanggan. Perusahaan dapat mempertahankan daya saing dan beradaptasi terhadap perubahan pasar melalui pengolahan sumber daya manusia, teknologi, dan bahan baku yang baik. Nah, terima kasih. eh, terima kasih telah mendengarkan presentasi yang kami berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.